Saya mau ke Pak Andreas lebih dulu ya. Pak Andreas, ini sudah ada 2 pelaku yang ditangkap untuk kasus pembuangan limbah medis berbahaya ini yang secara sembarangan. Apa masih ada pihak lain yang saat ini dikejar? Masih ada Mbak, masih ada 2 tersangka yang sedang kami kejar. Ini menjadi DPO Mbak, sebagai salah satu otak dari para tersangka ini yang dia melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak hotel. Hmm. Oke, jadi ini yang saat ini yang sudah ditahan ada 2 orang, lalu ada 2 orang Ya, lagi yang sedang dikejar. Sebenarnya ya. peran masing-masing ini apa dari 2 orang yang sudah ditahan dan 2 orang yang masih dikejar? Peran masing-masingnya ya antara lain driver dan juga kenek Mm-mm. yang mengendarai 2 mobil box yang digunakan untuk mengangkut sampah dari salah satu hotel di Kota Tangerang, kemudian dibuang di daerah Tenjo dan Cigudeg. Oke, ini yang ditangkap. Kemudian yang 2 yang masih dikejar itu yang membuat perjanjiannya ya? Ya, satu yang membuat perjanjian dan satu lagi kenek. Oke. Lalu modusnya seperti apa sebenarnya? Apakah ini karena tadi Pak Andreas bilang ada perjanjian, apakah berarti memang kedua orang yang sudah ditangkap ini dibayar benar-benar untuk membuang atau sebenarnya seharusnya membuang sesuai dengan kaidah yang betul untuk limbah medis berbahaya, tapi mereka kemudian membuangnya secara sembarangan, entah mungkin karena mau irit biaya atau seperti apa, Pak? Jadi pihak hotel sebenarnya sudah melakukan kerjasama dengan pihak pengelola limbah dan sampah medis. Oke. Kemudian dikarenakan harganya terlalu tinggi, kemudian ada keinginan untuk mengurangi kos biaya pengangkutan. Tunggu, yang ingin Ya, mengurangi biaya ini dari pihak hotel atau perusahaannya? dari pihak hotel. Hotelnya, oke. Sementara dari hasil dari eh, pemeriksaan kami dari pihak hotel dan juga kerjasama dengan salah satu pihak laundry yang telah melakukan kerjasama lama di hotel tersebut. Oke. Ya, Jadi dari dan pihak, oke silakan Pak. ya. Dan pihak laundrynya ini salah satunya karyawan atau keempat orang tersangka ini karyawan di pihak laundry tersebut. Mhm. Kemudian dengan adanya kerjasama itu mengurangi kos yang tadinya seharusnya dengan pihak pengelola limbah 10 juta per pengangkutan, namun dikarenakan ada dari oknum yang di laundry ini melakukan kerjasama, mereka menyanggupi sekitar 1 juta per pengangkutan atau untuk 2 box tersebut. Jadi 1 box masing-masing 500.000. Oke, tapi kalau harganya saja sudah tidak masuk akal, dari 10 juta turunnya jadi 1 juta saja. Apakah pihak Ya. hotel sebenarnya sudah tahu bahwa ketika dia menyerahkan kepada para tersangka ini, pada para pelaku ini, akan diolah secara tidak benar? Seharusnya dari kami dan dari pemeriksaan, mereka seharusnya mengetahui, Bu. Mhm. Mbak, seharusnya mengetahui di mana kerjasama yang tadinya secara resmi ke pihak pengelola limbah yang berizin, namun dialihkan kepada pihak yang notabene nyata-nyatanya dia tidak mempunyai izin Ya. dengan kos yang lebih rendah, itu seharusnya ada di sana. Kalau seperti itu, bolehkah saya menyimpulkan sebenarnya pihak hotel sadar bahwa ada kemungkinan limbah medis berbahaya yang mereka serahkan ini akan dibuang secara sembarangan? Nah, kami akan perdalam lagi untuk materi-materi pertanyaan kepada pihak hotel Oke. dan nanti kami akan melakukan pemeriksaan kepada ahli pidana untuk menyatakan bahwa apakah pihak hotel bisa turut serta dalam pidana ini. Mhm, mhm. Nah, tapi dari yang ditemukan apa saja sih Pak limbah-limbah medis yang dibuang sembarangan ini? Jadi kami kategorikan menjadi 2 klasifikasi, Mbak. Ada sampah dan ada limbah. Ya. Sampahnya di sini dikarenakan di dalam kantong plastik tersebut, yang pertama ada bekas makanan, box-box makanan, kemudian ada kertas-kertas struk ataupun bekas pengiriman paket, kemudian untuk limbahnya itu ada
bekas suntikan, kemudian pemeriksaan rapid, kemudian pemeriksaan swab, kemudian obat-obatan, itu yang dikategorikan limbah medis. Oke. Saya pindah ke Bu Vivin. Bu Vivin, sebenarnya kalau dihitung secara umum, sudah seberapa berbahayakah tumpukan sampah medis akibat COVID-19 di Indonesia? Ya, jadi memang limbah medis itu adalah limbah-limbah yang berasal dari pasien yang memang sakit ya. Jadi yang jelas positif COVID-19. Dan kalau mendengar keterangan tadi, memang berasal limbahnya dari hotel yang merupakan tempat isolasi. Iya, karantina. Dan ini berarti masker, APD, itu adalah termasuk dalam limbah medis. Dan sangat berbahaya sekali kalau memang tidak ditangani dengan baik, karena akan memberikan menambah mata rantai penularan dari infeksius COVID-19. Dan limbah medis ini termasuk limbah B3, Mbak. Di dalam peraturan pemerintah nomor 1. Limbah B3 adalah 2004. berbahaya? Limbah bahan berbahaya dan beracun. Sehingga segala sesuatunya dari disimpan dan kemudian diangkut, diolah, dimusnahkan, itu ada tata caranya. Dan harus mempunyai izin. Dan dalam hal ini saya apresiasi sekali terhadap bapak-bapak polisi yang telah melakukan tindakan atau upaya, karena memang ini adalah salah satu upaya untuk menimbulkan efek jerah. Karena sangat berbahaya sekali kalau tidak ditangani dengan baik. Demikian, Mbak. Bu Vivin, tapi adakah hitung-hitungan kasar begitu? Ini kan kalau kami lihat nih ada beberapa sumber limbah medis, ini tumpukannya kira-kira sudah 6.400 ton begitu. Tapi adakah hitung-hitungan yang lebih spesifik begitu soal seberapa sebenarnya saat ini limbahnya dan potensi ketika nanti masih ada pandemi selama misalkan sampai dengan tahun depan misalnya? Ya. Hitung-hitungannya memang ketika ada masa wabah pandemi COVID-19 ini, limbah medis akan meningkat menjadi 30%. Jadi hitungan kami sementara biasanya itu sekitar 455,6 ton per hari. Dan sekarang dalam masa wabah pandemik ini menjadi 470,65 ton per hari. Dan ini baru hitung-hitungan dari fasilitas pelayanan kesehatan, Mbak. Jadi dari rumah sakit, ya, puskesmas. Tapi kami memang belum menghitung dari hotel-hotel yang sekarang dipakai sebagai tempat isolasi mandiri dan rasanya harus dimasukkan. Ya, pasti itu. Karena selain memang mereka biasanya jadi lokasi isolasi pasien OTG yang tanpa gejala, jumlahnya pun semakin banyak hotel-hotel yang terlibat isolasi ini ya. Tapi begini, sebenarnya kan kalau rumah sakit dan juga puskesmas, kami bayangkan pasti sosialisasinya sudah jelas. Rumah sakit puskesmas sudah tahu bagaimana cara mengelola limbah medis secara tepat. Tapi apakah sudah ada sosialisasi yang memadai untuk tempat-tempat seperti ini yang sebenarnya bukan fasilitas kesehatan yang ideal, tapi karena kondisinya krisis seperti ini, akhirnya jadi juga lokasi fasilitas kesehatan? Ya, KLHK telah mengeluarkan surat edaran Menteri LHK nomor 02 tahun 2020 pada bulan Maret tahun lalu untuk menangani limbah infeksius COVID-19 dan juga yang berasal dari rumah-rumah yang pada saat itu kita istilahnya adalah OTG. Tapi kemudian sekarang berkembang menjadi isolasi mandiri. Kami menghimbau kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk kemudian apabila ada pasien-pasien yang melakukan isolasi mandiri, harus juga dikumpulkan limbah-limbah APD atau medisnya yang berasal dari isolasi mandiri. Itulah yang ada di FE tersebut, Mbak. Nah, saya beralih ke Bung Dwi. Bung Dwi, tadi sudah diberi gambaran oleh Bu Vivin kalau hitung-hitungannya dari KLHK. Kalau dari Walhi sendiri, punyakah data atau punyakah respons atas hitung-hitungan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini soal limbah medis? Kalau angka
pastinya kita nggak punya pasti Mbak ya, tapi ada peningkatan sebenarnya di yang sampah rumah tangga ya. Ya, Yang pasti tadi itu. dibilang ada sampah, jadi limbah medisnya ini nggak cuma yang banyak sekarang yang meningkat tuh bukan limbah medis yang kayak jarum suntik ataupun infus gitu ya, justru yang itu berkurang. Yang meningkat tuh APD sebenarnya. Ya. Dan itu banyak banget, bahkan di sampah rumah tangga itu mungkin di angka sekitar 2 atau 3% sekarang ya peningkatannya ya. Di sampah rumah tangga biasa gitu ya, udah meningkat dia si APD tersebut. Oke, APD rumah tangga ini berarti salah satu yang paling besar masker ya? Ya masker termasuk juga ada sarung tangan beberapa, terus yang lain-lain ya face shield segala macam itu juga banyak juga sekarang gitu. Nah, kalau sampai dengan sejauh ini, kita kan ini agak mengkhawatirkan ya, soal sampah yang biasa saja kita belum mampu untuk mengelola itu secara baik. Sekarang ada limbah medis karena ada pandemi. Hitung-hitungan Walhi seperti apa ketika nanti misalkan tahun depan sampai dengan tahun depan masih ada pandemi COVID-19? Nah ini ada peningkatan juga ya di rumah tangga juga, terutama kalau yang campuran ya, dia akan peningkatan plastik juga Mbak. Jadi plastik itu makin banyak. Itu peningkatnya kalau sekarang di angka 20% gitu ya, nanti akan meningkat jadi 40%. Nah ini jumlahnya sih sebenarnya secara jumlah total nggak berubah ya. Cuma komposisinya aja sedikit aja berubahnya, tapi komposisinya aja yang berubah. Jadi lebih banyak plastiknya gitu dibandingkan dengan sampah yang lainnya gitu. Plastik ini karena orang pada beli makanan sekali makan, sekali pakai begitu ya? Sekali pakai gitu, semuanya sekali pakai, jadi lebih banyak gitu. Nah, kalau kemudian ada peningkatan limbah medis, ada peningkatan sampah rumah tangga yang mungkin ada APD di dalamnya, yang paling Anda khawatirkan apa? Sebenarnya kalau ini masker sih ya, masker tapi dia nggak mengelola dengan baik. Dan yang kita takutin sebenarnya bukan sekedar dibuang sembarangan ya, tapi dipakai ulang. Itu sempat kejadian ketika di awal-awal pandemi ya sebenarnya ya. Ada yang dibuang kemudian masuk ke TPA, di TPA diambil, dikumpulin, dijual lagi gitu ya. Cuma ya pembelinya juga banyak yang komplain kan, kok ini kayaknya bukan baru gitu ya. Kayaknya itu udah mulai berkurang sekarang. Jadi orang juga sekarang juga berhati-hati untuk membuangnya. Mereka rata-rata kebanyakan ya sekarang udah mulai disobek atau digunting si maskernya. Jadi kalau yang dari faktor itu saya rasa sekarang sudah sedikit kalau dari berkurang. sisi lingkungan? Kalau dari sisi lingkungan yang pasti sampah plastiknya jadi meningkat ya. Apalagi kalau dia nanti kalau mengolahnya nggak betul gitu, ini jadi tambah masalah baru lagi sebenarnya gitu. Dan kalau buang sembarangan juga banyak juga ya. Nah sekarang mengandalkan pihak ketiganya itu banyak yang sedikit nakal gitu ya. Jadi pasti nggak mau kalau dikelola benar itu biayanya lumayan juga Mbak. Betul. Jadi mau motong anggaran akhirnya dibuang. Dan kita tahun lalu sempat ada laporan yang dulu sempat di daerah Cirebon yang tempat ramai dulu tempat pembuangan limbah medis. Kita dapat laporan dari warga di sana bahwa mereka yang dulu menampung limbah medis sudah mulai mau beroperasi lagi gitu tahun lalu ya. Kita juga belum ngecek karena pandemi, saya juga nggak berani ke lapangan gitu ya. Bisa kami bayangkan. Oke, sesaat lagi akan saya tanyakan kepada para narasumber saya. Jadi sebenarnya bagaimana sih tata cara yang tepat, paling tidak kita deh, untuk membuang limbah bekas APD yang ada kaitannya dengan limbah medis ketika kita mengenakan masker atau alat pelindung diri yang lainnya. Sesaat lagi tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.